Halo teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan saya Bibi Wijaya dari mahasiswa IMT Batch 6. Hari ini pengen mempresentasikan tugas di web programming di AFL 2. Soalnya itu berjumlah ada 6 soal, saya kerjain semuanya. Jadi saya coba presentasikan dulu eh, yang nomor satu ya. Jadi kalau kita buka, yang pertama itu mengkonversikan USD ke IDR gitu. Jika USD-nya satu, yang kita taruh kurs rate-nya 14.000, kita taruh USD 3,5, itu akan menghasilkan 49.000. Nah, codingannya itu rada-rada simple sih, teman-teman. Jadi, kita cuma butuh kayak inputnya, itu sebagai teks aja nggak apa-apa. Kemudian kita kasih regular expression di sini, teman-teman. Ini buat apa sih? Ini buat validasi sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita input adalah angka, teman-teman. Kita cuma bisa input angka di sini. Karena ini kan teks ya. Ini kan teks. Yang artinya kita nggak mau dong bisa menginput tulisan gitu ABC di sini. Itu kan bakal ngerusak. Nah, pattern ini gunanya untuk menambah validasi di situ, teman-teman. Jadi kalau di sini yang bisa dimasukin adalah angka titik. Jadi cuma itu aja, teman-teman, yang bisa. Jadi tujuannya adalah untuk validasi. Sama seperti yang input value-nya juga. Kita taruh seperti itu supaya eh, tidak ngaco ya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, teman-teman. Simpelnya. Terus kalau di CSS saya tidak pakai banyak. CSS paling cuma untuk apa ya? Basic class aja sih, kayak misal flex. Kalau saya mau pakai flex, saya tinggal kasih flex. Ini untuk sharing, teman-teman. Sharing di semua file. Jadi makanya saya pakai kayak gini nih. Misalnya nih flex, ya kan? Flex. Yang mana akan terjadi seperti ini. Saya pengennya sebaris gitu. Nah, jadi bahasa-bahasa Indonesia sebaris gitu. Nah, jadi saya tinggal kasih flex aja. Jadi USD, inputnya, terus sama buttonnya jadi sejajar. Tapi kalau saya nggak kasih flex di sini, maka buttonnya bakal di bawah. Kayak gitu. Jadi CSS-nya itu sharing. Jadi saya bikin lebih generik aja sih. Kayak kontainer, saya taruh kontainer di sini, yaitu width-nya 80%, dan saya ketengahin. Margin auto tuh biar tengah, teman-teman. Kalau misalnya width-nya nggak full, kayak gitu. Terus ada list none. Nah, saya kasih navbar aja sih, teman-teman, biar gampang di apa namanya, di navigasi. Karena kalau misalnya buka satu-satu itu rada malesin juga sih sebenarnya. Nah, habis itu kita ada, kalau masalah JavaScript-nya saya nggak mau sharing, teman-teman, karena bakal clash kayak gitu. Jadi lebih baik saya pisah aja. Kalau misalnya file 1A itu JavaScript-nya 1A, terus kalau file 1B, JavaScript-nya file 1B. Nah, untuk JavaScript-nya itu tadi kan saya udah bilang saya kasih pattern ya. Nah, ini untuk lebih secure aja sih. Jadi dari JavaScript kita juga sanitize gitu. Sanitize itu apa? Kita validasikan lagi, teman-teman. Biar data yang masuk itu cuma angka gitu. Kita nggak mau yang masuk itu huruf. Karena itu bisa ngerusak konversi kayak gitu loh. Kemudian eh, tadi ada aneh by defaultnya 14.000. Jadi setiap kali kita on visit, load, Windows on load, atau window add event listener load, yang mana ketika trigger, ini teman-teman bisa cari kalau ini namanya life cycle. Jadi tiap kali kita buka website, itu life cycle-nya ke trigger. Itu kayak ada berbagai macam event lah, event. Dimana kalau misalnya kita buka website, yang ke trigger itu load, kayak gitu. Kalau kita klik button itu klik, kayak gitu. Kalau form itu submit. Jadi itu event-event yang dimana memang sudah ada dari DOM JavaScript. DOM itu dokumen object model ya, teman-teman. Itu memang sudah dibuat sedemikian rupa.
Dan yang saya pakai di sini itu load, yang mana nge-track kalau misalnya halaman yang dikunjungi, rate value kita injek 14.000, yaitu yang angka ini teman-teman. Rate-nya itu bakal 14.000. Nah, terus ini simple sih teman-teman, cuman ketika submit kita ngapain? Kita convert dari USD ke IDR kayak gitu loh. Nah, kayak gini. Cuma dikali doang teman-teman logiknya. Ibarat kalau kita mau tuker duit, nah itu kan kita kali aja kan. Simple kayak gitu. Itu nomor satu, satu A. Nomor satu B bedanya itu cuman daripada di submit dengan button, misalnya 3,5 kita tuh pengen ngeklik tempat lain gitu. Nah kayak gini. Nah kayak gitu. Bedanya itu doang. Itu kita tinggal tinggal kasih add event listener di kontainernya teman-teman, di kontainernya. Sesimpel itu sih. Bedanya itu doang. Kayak gini, main event list. Main ini apa? Main ini kalau teman-teman buka satu B itu kontainernya teman-teman. Di sini nih, bodinya. Bukan bukan elemen main ya, karena kita nge-track by mana tadi? Kita nge-track by ID ini. Dokumen get element by ID. Jadi bukan elemen main, tapi ID main. Nah, jadi ketika ID main-nya diklik, itu eh, udah langsung convert sih. Sesimpel itu. Kenapa ada stop propagation, teman-teman? Kenapa ada ini? Ada kenapa ngapain kita looping input, kita kasih stop propagation. Supaya misalnya kita ini, kita pindah-pindah inputnya tuh enggak 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 ngerubah value-nya, tapi kalau kita klik tempat lain itu baru berubah. Jadi stop propagation itu adalah menghentikan eventnya gitu di elemen yang pengen kita hentikan. Dalam kasus ini input. Jadi kita nggak mau input nge-trigger fungsi itu kayak gitu. Nah kemudian yang nomor satu C bedanya ini cuman eh kalau nggak salah upload keyboard ya. Kalau misalnya ada terjadi, ini saya pakai ini sih on key up sih teman-teman. Kalau on key up tuh apa sih? On key up itu ketika keyboardnya kita ketik dia bakal langsung berubah. Jadi saya nggak mau pakai on blur, kenapa? Karena pada dunia nyata itu kebanyakan yang dipakai adalah on key up, tapi kita kasih apa sih namanya? Kita kasih set time out kayak gitu. Karena user kan nggak mau nunggu ya. Kalau on blur kan kalau kita tetap stay di sini dia nggak bakal ke-trigger. Tapi kalau on key up dia bakal kayak gitu. Eventnya kayak gini doang. Sama, sama, sama aja teman-teman. Kayak tadi kan submit. Nah, ini bedanya kita kasih key up gitu. Nah, event-event ini teman-teman bisa bisa buka eh Mozilla Developer. Nah, ini MDN nih. Ini tinggal cari doang sebenarnya kayak event, add event, add event listener. Nah, di sini banyak banget teman-teman. Kayak apa aja gitu. Nah, ini sih bisa teman-teman playing around. Kayak ini klik, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini nomor satu C. Dari HTML-nya sih sama-sama aja. Saya cuma copy paste kalau HTML ya. Cuman berubah dikit-dikit. Kayak buttonnya saya ilangin, dan lain sebagainya. Terus kemudian, eh, yang satu D. Satu D ini cuman ke agak beda aja sih. Kayak misalnya kita mau tukar balik gitu kan. Ini 49.000 misalnya. Tuh, kayak gitu sih, teman. Jadi kalau misalnya kita mau input USD, ntar kita dapat rupiahnya. Kalau kita mau input rupiah, ntar dapat USD-nya. Kayak gitu. Nah, saya pakai desimal, teman-teman. Biar tahu aja sih. Kalau misalnya ada 14.500 kan enak deh. Tuh 1,04. $1 4 sen. Kayak gitu. Dalam JavaScript-nya sih mirip-mirip ya teman-teman. Maksudnya sama aja gitu. Bedanya ketika misalnya nih kita ngetik USD. Nah ini kita tinggal clear aja yang di sini dengan on key up itu kayak gini loh. Sisanya sama aja sih. Cuman ya ini if else doang sih teman-teman.
Kalau misalnya di submit, kalau misalnya IDR ada value-nya, maka itu pakai fungsi convert ke USD. Kalau misalnya USD ada value-nya, maka convert ke IDR kayak gitu. Simple sih, sama aja. Nomor dua, ini eh, event. Nah, ini pakai onload juga nih teman-teman. Teman-teman boleh lihat, ini cuman simple sih, cuman ada result doang di sini. Nah, kalau dari JavaScript-nya, nah kayak saya bilang tadi, ini JavaScript-nya kita pisah-pisah, yang kita gabung tuh cuma CSS. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman lihat saya pakai event listener onload lagi, itu udah life cycle ya. Ketika page-nya ke trigger, maka dia bakal, maksudnya ketika kita buka halamannya, dia bakal nge-trigger ini. Ini udah otomatis. Saya nggak perlu ngapa-ngapain, add event listener sudah ada kayak gitu. Terus saya manggil date, saya ngambil hour dari date tersebut. Itu hari ini sekarang saya buka, saya bikin video ini. Ketika hournya lebih dari jam 3, udah hournya kurang dari jam 9, ini selamat pagi. Kayak gitu. Ini 3 subuh ya teman-teman. FYI-nya 3 subuh. Terus jam 9, lebih dari jam 9 dan kurang dari jam 3 sore, maka selamat siang. Lebih dari sama dengan ya, berarti jam 9 ini termasuk selamat siang, teman-teman. Terus dari jam 3 sore sampai jam 6 malam, 18 berarti kan. Kalau ini kan jam 2. Ini kan sampai dari jam 3 sampai jam 6. Jadi selamat petang, selamat sore. Selamat malam. Itu jam sekarang nih. Kita selamat malam sekarang udah jam 10 teman-teman. Udah malam di sini. Terus untuk munculin pop up tuh pakai pakai alert doang. Ini udah built-in dari JavaScript function. Teman-teman tinggal pakai. Ketika kita klik OK, sekarang adalah Kamis 11 Desember 2025. Ini saya pakai string interpolation, teman-teman boleh cari. Ini pakai backtick ya teman-teman. Biasanya tuh ada di bawahnya tombol escape. Ini kalau teman-teman pernah pakai Python itu dia yang kayak gini sama. Di Python tuh kayak gini. Tes, salah. Mirip. Nah, begitu sih yang nomor dua agak simple. Nah, ini saya cuma convert-convert doang nih objek teman-teman dictionary kalau di Python. Gunanya adalah convert angka ke respektif nama bulannya. Karena kalau teman-teman lihat nih get month, get day, itu outputnya angka teman-teman. Jadi harus di mapping dengan benar. Kemudian nomor tiga, nomor tiga adalah urutan teman-teman. Misalnya kita bikin 10, 100, 2, 3, 1, 5. Nah ini kalau kita tulis 0, boom. 1, 2, 3, 5, 10, 100. Jadi dia sudah terurut. Gimana bisa terurut? Pertama kan kita kan harus tiga ini ya, tiga function ini ya. Jadi saya bikin satu-satu. Pertama adalah input array. Ini simpelnya kita cuma bikin while loop. Di mana kalau kondisinya belum finish, kondisinya belum true, dia bakal, sorry, kondisinya belum false, dia bakal tetap jalan. Kondisinya true, dia bakal jalan. Nah, kita pakai prompt ini apa? Prompt ini yang munculin pop up tadi. Kemudian kita cek apakah ini angka atau enggak nih. Nah, kalau enggak nih saya sekarang sih cuman sesimpel kasih error doang sih teman-teman. Itu pun di konsol. Ini belum di handle bener lah. Harus continue dan sampai dia input yang benar gitu. Nah, kalau misalnya angkanya itu nol, maka di break. Tandanya udah selesai. Kalau misalnya angkanya benar, maka di misalnya 1 sampai 9 atau 1 sampai selain 0 pokoknya itu bakal dimasukin ke array global. Array kita tinggal push doang ke array-nya dan saya pakai const supaya konstan supaya saya nggak bisa rubah nih misalnya in user kemudian itu nggak boleh. Itu kenapa saya pakai konstan. Kemudian kita urutkan array. Ini saya pakai built-in JavaScript function sih teman-teman. Jadi udah ada dari si JavaScript-nya sesimpel kita short ntar elemen pertamanya itu adalah elemen pertama, ini kedua. Behind the scene-nya ini udah ada functionnya teman-teman. Jadi kita tinggal panggil doang. Jadi di dalamnya itu
nerima dua input, yaitu ini dua ini. Nah, kemudian ini cuma membandingkan. Kalau misalnya first element kurang second element, kalau misalnya first element yang lebih kecil dia bakal duluan. Kayak gitu. Ini bawaan dari JavaScript. Kemudian display array, sesimpel cuman bikin elemen by ID. Ini kita ambil result nih teman-teman. Ini resultnya itu yang ini. Saya udah tulis itu sebagai unordered list ya. Terus unordered list itu ini kita tinggal looping aja si array globalnya, terus kita create list, terus kita inner text dengan isi dari array-nya. Habis itu kita append ke sini. Dia bakal ke append gitu teman-teman. Dia bakal apa ya kasarnya nge-write sih, bikin elemen list-listnya gitu. Kalau kita cek di sini tuh dia jadi list sendiri kayak gini. Itu aja sih teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau tahu cara kerja sort tinggal buka aja nih. Nah, ini ada compare function. Ini compare function ini apa? Sesimpel ini tuh eh closure namanya teman-teman kalau dalam bahasa teknologinya ya. Atau inner function. Di dalamnya itu ada elemen satu dan elemen kedua, first element dan second element. Ini teman-teman bisa baca. Nih, nah, kayak gitu sih. Jadi sesimpel itu. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih.